Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Edith Cowan University, dan Murdoch University. Saya penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satunya karya terbaik saya, sudah bestseller secara nasional. Ini adalah hasil penelitian tentang orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus. 240 halaman, harganya 37.500. Penerbitnya Irama Widya. Eh, s- Bukunya sudah habis ya, bestseller. Mudah-mudahan penerbitnya mencetak ulang. Tapi bagi yang ikut kursus saya, itu dikasih gratis berupa PDF. Saya buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24 ya, jam 8 sampai setengah 10 malam, 20 kali pertemuan berturut-turut. Dan jika Dede ingin kursus yang lain ada di yantotanjung.com. Kami juga bekerja sama dengan penyelenggara tes TOEFL ITP secara online ya. Dengan biaya sekitar 600.000, silahkan hubungi partner kami di yantotanjung.com. Itu legal dan insya Allah bisa dipakai untuk beasiswa ke luar negeri dengan syarat mereka meminta soal tes TOEFL ITP. Oke, Dede, kita lanjutkan kursusnya. Kita sudah sampai pada pembahasan soal untuk ke 43 sampai 45. Ini topiknya tentang pronoun ya, kata ganti. Hmm. Nah, perlu saya beritahu, latihan ini ada di buku Longman, itu halaman, ini dia. Sebentar, saya cek dulu. Oh, halaman 194. Oke, mari kita mulai. Oke, nah di sini kalimatnya berbunyi Superman made their comic debut in 1938 in Action Comics. Nah, kita selalu memulai dengan mencek subjek dan verbnya. Ini subjek dan verbnya nggak ada masalah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari kata bantunya. Karena fokus kita adalah pronoun, kata bantunya adalah ini. Pertanyaannya, kata there mau menggantikan apa? Nah, tentu there itu menggantikan kata sebelumnya yaitu Superman. Superman itu satu orang cuman. Sedangkan there itu kata ganti jamak. Berarti ini yang salah harusnya his ya. Karena Superman itu laki-laki dia. Oke, jadi langkahnya seperti itu. Semua soal yang written expression dimulai dengan mengecek subjek dan verb. Lalu kata bantu. Nah, kata bantu dalam setiap soal bisa satu, dua, tiga, dan empat. Tergantung tingkat kesulitan soal. Nah, itu. Sebetulnya ada kata bantu yang lain. Misalnya in, tapi in kan gak ada masalah misalnya. Atau debut, atau made, dan seterusnya. Number two, commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Mari kita cek subjeknya yang ini adalah verbnya, nggak ada masalah. Kemudian verbnya diikuti verb three juga nggak ada masalah. Nah, mana kata bantu yang lain? Ini dia them. Them ini untuk kata ganti mereka jamak sebagai objek. Sedangkan kalau ada diperhatikan, di sini ada konektor, but. Kemudian sesudahnya ada verb can. Kalau ada konektor dan verb berarti di tengah-tengahnya subjek. Nah, kalau dia subjek tidak bisa them, harusnya they. Begitu langkahnya. Number three, when children experience too much frustration, its behavior ceases to be integrated. Mari kita lihat ada konektor, ada subjek, ini verb. Nah, kemudian kata bantunya it's. It's ini mengacu kepada children. Ketika anak-anak mengalami terlalu banyak frustasi, perilaku mereka. Nah, mereka di sini ini it's ini kata ganti untuk hewan atau benda yang tunggal. Sedangkan children itu jamak. Harusnya their. Kenapa their nggak they? Karena ini kepemilikan. Perilakunya, their behavior.
Kalau yang subjek saja tentu they, karena ini kata ganti kepemilikan, makanya their. Number four, on March 30, 1981, President Reagan was shot as he was leaving a Washington hotel. Subjeknya ini, Presiden Ronald Reagan was shot. Ini verbnya, bentuknya pasif, to be diikuti verb 3. Ditembak. Kemudian ini konektor. Nah, ini verbnya. Kalau ada konektor dan verb seperti yang saya bilang tadi, di tengah-tengahnya mestinya subjek. Subjek nggak bisa his. Ini his itu kata ganti kepemilikan untuk laki-laki. His book, his ring, his school, dan seterusnya. Harusnya sebagai subjek, mestinya he. He was living. He ini kata ganti Presiden Reagan. Karena beliau laki-laki. Oke. Nah, living nggak ada masalah. To be diikuti verb ing. Number five, although the destruction that is causes is often terrible, cyclones benefit a much wider belt than they devastate. Ini konektor, ini subjeknya, ini konektor, subjek dan verbnya. Pertanyaannya, kata it ini itu mau menggantikan kata apa? Walaupun kehancuran yang ia sebabkan seringkali luar biasa, cyclone. Nah, yang menggantikan berarti cyclone sini yang mau digantikan oleh it tadi. Nah, cyclone itu jamak. Harusnya kalau dia jamak dan sebagai subjek karena ada konektor sebelumnya dan verbnya ini ya. Iya, verbnya juga ini juga ada verbnya di sini nih. Ada beberapa verb. Jadi yang buat kita yang penting adalah it ini itu kata ganti tunggal, sementara cyclone-nya jamak harusnya they. Kalau they maka nggak causes lagi tapi cause. Karena dia subjeknya jamak pakai cause. Tapi kalau tunggal it memang causes. Tapi sekali lagi it tidak bisa menggantikan cyclone. Cyclone-nya jamak. Nah tapi is Pak kalau berarti nggak nyambung dong they cause. Nah they ini subjeknya cause. Is ini adalah subjek subjeknya adalah distraction. Nggak ada masalah distraction itu tunggal. Isnya juga tunggal. Oke, saya kira bisa dipahami. Tapi kalau ada ragu nanti silahkan ditanyakan ya di kolom komentar. Kita lanjut. President Andrew Jackson had an official cabinet, but him prefer the advice of his informal advisor, the kitchen cabinet. Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Yang official cabinet tidak ada masalah. Ini tunggal, ini juga tunggal. Nah, ini konektor him sebagai subjek. Kenapa? Dari mana kita tahu? Karena diletaknya sesudah konektor. Padahal him ini bentuknya objek, jadi harusnya he. Verbnya prefer. Jadi melihatnya seperti itu. Jika ada, karena kan nanti ada he, lalu ada him, lalu ada his, perhatikan penggunaannya. Ini sebagai subjek, ini sebagai objek, ini kata ganti kepemilikan. Baik diikuti benda maupun tidak. Number seven, after Clarence Day book Life with Father was written as a play, they ran for 6 years on Broadway. Nah, perhatikan ini konektor, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, kemudian subjek berikutnya adalah they, ya kan? Karena konektor sudah di depan, ini verbnya. Pertanyaannya, they ini mau menggantikan apa? Nah, kalau kita cek, after Clarence book Life with Father was written as a play, tidak ada yang jamak di sini. Jadi kalau Clarence Day Book Life with Father itu adalah tunggal, play-nya juga tunggal. Nah, yang mau digantikan itu adalah play-nya, dramanya. Dramanya yang mana? Yang ini. Jadi satu dia sebetulnya. Jadi setelah buku dari karangan dari Clarence Day ini, Hidup Bersama Ayah, ditulis ulang sebagai sebuah drama. Nah, ia Ren.
berlangsung selama 6 tahun on Broadway. Broadway itu tempat pertunjukan terkenal ya di Amerika Serikat, pertunjukan drama. Jadi bukan they tapi harusnya it. Number eight, almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the New World. Silahkan dilihat lagi. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ya, itu ada pada halaman 194 dan 195 ya. Mari kita lihat almost half, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, ini kata ganti kepemilikan. Nah, theirs biasanya yang ada s-nya itu theirs, kemudian yours, ours. Itu tidak boleh ada kata benda yang dimiliki disebutkan. Sementara di sini ada first winter. First winter adalah noun-nya. Jadi tidak cocok pakai their. Seharusnya their saja. Their first winter. Musim dingin pertama mereka. Nah, kata ganti kepemilikan yang ada bendanya itu adalah their, bukan theirs. Kalau theirs, yours, dan ours harus diikuti benda yang dimiliki. Tidak boleh diikuti kata benda yang dimiliki. Sementara di sini ada. Number nine, there was no indication from the Senate that he would agree with the decision made. Oke, ini subjek dan verbnya that. Kemudian ini konektor ya. Kemudian verb ini subjek sudah benar. Nah, tetapi pertanyaannya kata he ini mau menggantikan apa dalam kalimat ini? Tentu kata sesudahnya. Bukan was, bukan no indication, tapi Senate. Nah, Senat itu kata benda tunggal, satu kesatuan. Nggak bisa diganti dengan he, dia bukan orang. Jadi harusnya it. That it would agree with decision made in the house. Tidak ada indikasi dari Senat, walaupun Senat itu anggotanya banyak, tapi dia dihitung sebagai satu kesatuan bahwa iya, Senat itu akan setuju dengan keputusan yang made, yang dibuat dalam house di sini bukan rumah, tapi eh, Dewan Perwakilan ya. Number 10, a baby learns the meanings of words as they are spoken by others and later uses him in the sentences. Bayi itu belajar makna kata as they are spoken ketika mereka diucapkan oleh orang-orang lain dan nanti menggunakan him. Nah, him ini mengganti siapa? Itu pertanyaannya. Menggunakan dia dalam kalimat. Nah, nggak mungkin menggunakan dia laki-laki dalam kalimat. Nah, dari segi makna yang lebih cocok dia kata ganti him ini dalam menggunakan kata-kata. Jadi bayi itu belajar makna kata ketika mereka kata-kata itu loh ya, nah, kata-kata itu diucapkan oleh orang lain di sekitarnya dan kemudian menggunakan kata-kata itu. Nah, kata-kata itu nggak bisa pakai him, harusnya pakai them. Kok them, Pak? Karena dia jamak dan sebagai objek di sana. Dari mana kita tahu objek? Dia letaknya sesudah verb. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Sebelum mengerjakan tadi, adik-adik mestinya sudah membaca atau menonton video sebelumnya ya. Jadi selalu ada mm, materi, kemudian soal benar salah, lalu baru soal ABCD. Begitu format buku Longman Introductory for the Preparation. Jangan lupa, preparation ini lanjutan dari buku introductory yang juga sudah pernah saya bahas di YouTube ini. Kalau introductory mengantarkan seseorang untuk sampai pada angka TOEFL 550 maksimum menurut buku tersebut, maka yang preparation ini adalah buku lanjutannya. Jadi tamatkan dulu yang introductory baru belajar lanjutannya. Biar nggak kaget ya. Oke, thank you for attention. Oh ya, jangan lupa jadi member, anggota, pelanggan Yanto Tanjung channel, hanya Rp20.000 per bulannya. Bisa mengakses hampir 600 video atau lebih ya, dan akan bertambah insya Allah. Materinya tidak hanya TOEFL, ada IELTS juga, vocabulary, tips belajar bahasa Inggris, dan banyak lagi.
Thank you, goodbye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.